Jadi saat ini supir tersebut ya cedera kepala sedang kalau dalam istilah kedokterannya, dan eh, ada sedikit perdarahan di bagian otaknya ya. Kemudian juga ada, kalau kami dari bahasa kedokteran dikatakan fraktur basis kranii. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari RSUD Ciawi ingin memberikan informasi terkait dengan perkembangan kesehatan dari pasien-pasien korban kecelakaan yang masih dirawat di RSUD Ciawi. Jadi sampai saat ini masih ada 5 orang yang dirawat di RSUD Ciawi. 3 orang dirawat di ruangan Bougainville dan 2 orang dirawat di ruangan Anggrek. Secara umum kondisi dari kelima pasien ini sudah lebih baik dari kemarin, namun memang karena kondisi awal masuk juga sudah cukup berat sehingga sampai saat ini masih belum banyak yang bisa diajak berkomunikasi ya. Untuk pasien yang berada di ruangan Bougainville itu Pak Dani, kemudian Pak Sukanta dan Pak Bendi, itu ketiganya berada dalam kondisi belum bisa kita katakan baik betul ya, tapi dalam kondisi sedang ya. Diagnosis juga masih cedera kepala sedang dan cedera kepala ringan. Jadi ada satu yang sudah ke diagnosis cedera kepala ringan. Kemudian untuk Ade Riuzi dan Bapak Wahyudin berada di ruangan baik Pak Ade Riuzi juga sudah bisa diajak berkomunikasi, sudah bisa makan walaupun belum banyak. Kemudian Pak Wahyudin juga sudah tampaknya hari ini sudah tidak menggunakan oksigen ya. Ini itu ya, salah seorang yang dirawat di ruangan Bougainville itu adalah supir dari truk. Kalau kita lihat dari kondisinya memang belum bisa berkomunikasi. Hanya kalau dibandingkan dengan kondisi kemarin sudah sedikit lebih baik ya, sudah mulai bisa membuka mata. Kalau kemarin betul-betul sepertinya tidak bisa membuka mata ya. Kalau yang supir itu Bu, bisa diceritakan kondisinya sakitnya apa luka yang dialami oleh supir itu? Ya, jadi saat ini supir tersebut ya cedera kepala sedang kalau dalam istilah kedokterannya, dan ada sedikit perdarahan di bagian otaknya ya. Kemudian juga ada, kalau kami dari bahasa kedokteran dikatakan fraktur basis kranii ya. Selain juga ada masalah di matanya ya dokter Anggi ya. Jadi saat ini dipegang oleh dokter subspesialis bedah saraf dan dokter subspesialis mata. Untuk korban balitanya sudah ada apa sudah dipulangkan Bu? Masih ada, masih ada. Adik Ryuzi masih ada, dan tadi kita sudah lebih tenang melihat adik udah tidur lelap. Kemudian kita tanya juga dengan keluarganya, sudah mau makan walaupun belum banyak. Mana? Yang pasti kami belum bisa memastikan karena semua tergantung pada perkembangan kondisi masing-masing. Hanya yang bisa kami informasikan sampai saat ini masih belum bisa diajak berkomunikasi. Ya. Gimana? Untuk yang meninggal kemarin mungkin sudah press release ya, teman-teman mungkin sebagian juga sudah ada bahwa dari 8 yang meninggal, 6 sudah dimakamkan, sudah kita serahkan kepada pihak keluarga, dan 2 masih menunggu hasil DNA. Tapi kalau dari 2 jenazah itu sudah ada keluarga yang melapor gitu mungkin Bu, untuk mencocokkan DNA? Sudah ada, makanya kan ada cross check dengan DNA keluarga dan DNA jenazah. Untuk hasilnya nanti kira-kira berapa lama? Kalau menurut penjelasan dari Pak Polisi tadi malam, kurang lebih 7 hari. Nanti mungkin bisa konfirmasi dengan pihak kepolisian ya. Gimana? Jenazah masih di sini, ada di kamar jenazah di ruang forensik untuk 2 jenazah yang menunggu pemeriksaan DNA. Setiap hari pasti ada penanganan yang kita berikan.
Jadi setiap hari pasien-pasien ini akan divisit oleh dokter subspesialis. Jadi kebetulan kelima-limanya dokter penanggung jawab utamanya itu adalah dokter subspesialis bedah saraf. Jadi pasti setiap hari pasti ada progres dan pelayanan itu juga tergantung kepada kondisi pada hari itu. Bu, ini untuk Bougainville dan Anggrek ini Ya. hanya nama ruangan saja, tidak ada bisa kayak karena Bougainville ini lebih parah, Anggrek lebih Oh enggak. Hanya nama ruangan saja. Ada lagi? Cukup? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu Ibu. Jadi saat ini supir tersebut ya cedera kepala sedang kalau dalam istilah kedokterannya dan ada sedikit perdarahan di bagian otaknya ya. Kemudian juga ada kalau kami dari bahasa kedokteran dikatakan fraktur basis kranii ya. Selain juga ada masalah di matanya ya dokter Anggi ya. Jadi saat ini dipegang oleh dokter subspesialis bedah saraf dan dokter subspesialis mata. Untuk korban balitanya sudah ada apa sudah dipulangkan, Bu? Masih ada. Adik Ryuzi masih ada dan tadi kita sudah lebih tenang melihat adik udah tidur lelap. Kemudian kita tanya juga dengan keluarganya sudah mau makan walaupun belum banyak. Mana? Yang pasti kami belum bisa memastikan karena semua tergantung pada perkembangan kondisi masing-masing. Hanya yang bisa kami informasikan sampai saat ini masih belum bisa diajak berkomunikasi. Ya. Gimana? Untuk yang meninggal kemarin mungkin sudah press release ya, teman-teman mungkin sebagian juga sudah ada bahwa dari 8 yang meninggal, 6 sudah dimakamkan, sudah kita serahkan kepada pihak keluarga dan 2 masih menunggu hasil DNA. Tapi kalau dari 2 jenazah itu udah ada keluarga yang melapor gitu mungkin Bu untuk mencocokkan DNA. Sudah ada, makanya kan ada cross check dengan DNA keluarga dan DNA jenazah. Untuk hasilnya nanti kira-kira berapa lama? Kalau menurut penjelasan dari Pak Polisi tadi malam kurang lebih 7 hari. Nanti mungkin bisa konfirmasi dengan pihak kepolisian ya. Gimana? Jenazah masih di sini, ada di kamar jenazah di ruangan forensik untuk 2 jenazah yang menunggu pemeriksaan DNA. Setiap hari pasti ada penanganan yang kita berikan. Jadi setiap hari pasien-pasien ini akan divisit oleh dokter subspesialis. Jadi kebetulan kelima-limanya dokter penanggung jawab utamanya itu adalah dokter subspesialis bedah saraf. Jadi pasti setiap hari pasti ada progres dan pelayanan itu juga tergantung kepada kondisi pada hari itu. Bu, ini untuk Bougainville dan Anggrek ini Ya. hanya nama ruangan saja, tidak ada bisa kayak karena Bougainville ini lebih parah, Anggrek lebih Oh enggak. Hanya nama ruangan saja. Ada lagi? Cukup? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu Ibu.